Dunia otomotif Indonesia sedang heboh dengan rumor BYD Atto 2, SUV listrik kompak yang juga dikenal sebagai Yuan Up di Tiongkok. Mobil ini digadang-gadang akan menjadi salah satu pilihan paling menarik di segmen kendaraan listrik, terutama bagi masyarakat urban yang mencari kendaraan ramah lingkungan, praktis, dan stylish. Banyak yang penasaran, seperti apa spesifikasi dan fitur yang akan dibawa Atto 2 ke pasar Indonesia, mengingat reputasi BYD yang terus naik daun di dunia otomotif global. Setelah sukses Atto 3 yang sudah lebih dulu hadir dan mendapat sambutan hangat, banyak keluarga di Indonesia kini berharap Atto 2 bisa menjadi opsi EV yang lebih terjangkau. Mereka ingin kendaraan listrik yang tidak hanya hemat energi, tapi juga pas untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk bekerja, mengantar anak sekolah maupun berlibur bersama keluarga. Harapan besar tertuju pada Atto 2 sebagai solusi mobilitas masa depan yang lebih ekonomis. Antusiasme masyarakat terlihat jelas di media sosial dan forum otomotif. Setiap bocoran atau rumor terbaru tentang Atto 2 langsung menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang membagikan prediksi harga, fitur, hingga kemungkinan waktu peluncuran. Komunitas otomotif pun semakin aktif, saling bertukar informasi dan pengalaman seputar kendaraan listrik. Keberhasilan Atto 3 membangun kepercayaan konsumen terhadap BYD. Banyak yang merasa puas dengan performa, efisiensi, dan teknologi yang ditawarkan Atto 3. Hal ini membuat publik semakin penasaran, inovasi dan keunggulan apalagi yang akan dibawa Atto 2, terutama di kelas harga yang lebih terjangkau. SUV listrik kompak, stylish, dan ramah kantong jelas jadi incaran banyak orang, terutama generasi muda dan keluarga muda, yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa harus mengorbankan gaya dan kenyamanan. Atto 2 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan ini dengan desain modern dan fitur-fitur canggih. Indonesia memang sedang beralih ke elektrifikasi, didukung insentif pemerintah, ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang semakin luas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik demi mengurangi polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kehadiran Atto 2 bisa jadi pengubah permainan di pasar otomotif Indonesia. Dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur yang kompetitif, Atto 2 berpotensi membuka akses EV ke lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya merasa EV masih terlalu mahal atau belum sesuai kebutuhan. Nama Atto 2 sendiri menandakan posisinya di bawah Atto 3, lebih kecil, lebih murah, namun tetap membawa DNA inovasi BYD. Banyak yang menantikan detail harga, varian, dan fitur yang akan ditawarkan, serta bagaimana Atto 2 akan bersaing dengan model EV lain di kelasnya. Strategi BYD menghadirkan Atto 2 bisa memperluas pasar EV di Indonesia, menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di tanah air. Ini juga bisa mendorong produsen lain untuk menghadirkan lebih banyak pilihan EV yang kompetitif. Tak heran rumor Atto 2 makin ramai dibicarakan, karena banyak yang berharap mobil ini benar-benar jadi solusi EV keluarga Indonesia. Semua menanti kehadiran Atto 2 sebagai langkah besar menuju masa depan otomotif yang lebih hijau, terjangkau, dan inovatif. Rumor Atto 2 makin kuat setelah muncul kode BYD E2 Max 2AT di database NJKB Samsat DKI Jakarta. Kode ini diyakini merujuk pada Atto 2, apalagi dengan waktu kemunculannya. Pendaftaran ini jadi bukti kuat BYD bersiap meluncurkan model baru di Indonesia. Nilai jual dasar yang terdaftar Rp320 juta, harga sebelum pajak dan biaya lain. Angka ini jadi acuan penting untuk memperkirakan harga konsumen. Publik kini punya gambaran lebih nyata soal harga. Proses pendaftaran kode adalah prosedur standar sebelum penjualan. Munculnya kode ini menandakan persiapan administrasi peluncuran sudah berjalan. Satu data ini saja sudah cukup memicu diskusi besar di pasar otomotif. Penting diingat, NJKB bukan harga final di dealer. Rp320 juta itu harga dasar, belum termasuk pajak, margin dealer, dan biaya lain. Contoh BYD Dolphin punya NJKB tier 31 juta, tapi harga resminya 425 juta. Jadi, harga Atto 2 kemungkinan di kisaran 450-500 juta. Estimasi ini membantu calon pembeli merencanakan keuangan. Harga segitu akan membuat Atto 2 bersaing langsung dengan SUV listrik dan bensin populer. Strategi harga final BYD akan sangat menentukan sukses Atto 2 di pasar Indonesia.
Dengan rumor dan data NJKB yang beredar, semua menunggu konfirmasi BYD. PT BYD Motor Indonesia masih irit bicara, hanya menyatakan mereka mempelajari pasar dan mendengarkan konsumen. Fokus mereka saat ini pada pengiriman dan layanan model yang sudah ada. Jawaban diplomatis ini justru memperkuat spekulasi atau dua akan hadir. Pendaftaran NJKB jadi sinyal kuat, meski belum ada pengumuman resmi. Publik tinggal menunggu momen peluncuran besar, yang kemungkinan akan jadi sorotan otomotif 2025. BYD Atto 2, atau dikenal juga sebagai Yuan Up di beberapa pasar, adalah SUV kompak terbaru dari BYD yang dibangun di atas e-Platform 3.0. Platform ini memang dirancang khusus untuk kendaraan listrik, sehingga menawarkan efisiensi tinggi, performa yang responsif, dan teknologi canggih. Dengan desain yang modern dan proporsi yang pas, Atto 2 tampil menonjol di tengah persaingan SUV listrik kompak. Sama seperti BYD Dolphin dan Seal, Atto 2 juga memanfaatkan keunggulan platform ini untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan ramah lingkungan. Ketiganya menjadi bagian dari keluarga EV BYD yang semakin populer di berbagai negara. Dimensi Atto 2 lebih kecil dari Atto 3, sehingga sangat cocok untuk penggunaan di perkotaan. Mobil ini mudah bermanuver di jalanan sempit, parkir di ruang terbatas, dan tetap memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang. Ukurannya yang ringkas membuatnya ideal untuk keluarga muda atau profesional yang aktif di kota besar. Untuk urusan tenaga, BYD Atto 2 menawarkan dua pilihan motor listrik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pilihan pertama adalah motor 70 kW atau setara 94 HP, yang cocok untuk efisiensi dan penggunaan harian. Pilihan kedua, motor 130 kW atau 174 HP, menawarkan performa lebih tinggi untuk mereka yang menginginkan akselerasi lebih responsif dan tenaga ekstra di jalan. Dengan dua opsi ini, konsumen bisa memilih antara efisiensi maksimal atau performa yang lebih bertenaga sesuai gaya berkendara masing-masing. Selain motor listrik, Atto 2 juga dibekali baterai Blade BYD yang terkenal aman dan tahan lama. Tersedia dua kapasitas baterai yang bisa dipilih sesuai kebutuhan mobilitas harian. Kapasitas pertama adalah 32 kWh, yang mampu menempuh jarak hingga 3,1 km menurut klaim pabrikan. Sementara itu, kapasitas kedua 45,1 kWh menawarkan jarak tempuh lebih jauh hingga 41 km berdasarkan standar CLTC, sangat cukup untuk perjalanan harian maupun akhir pekan. Teknologi baterai dan motor ini sudah sangat memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Interior Atto 2 juga tak kalah menarik, dengan layar sentuh besar, panel digital modern, dan desain kabin yang minimalis, namun tetap fungsional. Penataan ruang yang cerdas membuat kabin terasa lega, meski bodinya kompak. Fitur-fitur penyimpanan dan pengaturan kursi juga dirancang agar praktis dan nyaman untuk seluruh penumpang. Atto 2 menawarkan pengalaman berkendara premium dalam paket yang ringkas dan terjangkau. Fitur-fitur modern seperti konektivitas, sistem hiburan, dan kenyamanan kabin menjadi nilai tambah tersendiri. Kombinasi desain stylish, teknologi canggih, efisiensi, dan harga yang kompetitif membuat BYD Atto 2 menjadi salah satu pilihan utama di segmen EV kompak. Inilah daya tarik utama BYD yang semakin memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global. Salah satu pertanyaan besar, apakah Atto 2 akan diproduksi lokal? BYD sudah investasi besar untuk pabrik di Indonesia. Target operasional awal 2026. Produksi lokal memungkinkan BYD memanfaatkan insentif pemerintah dan menurunkan harga. Batch awal kemungkinan diimpor CBU, lalu beralih ke CKD saat pabrik siap. Strategi ini memperkuat posisi BYD di pasar dan menekan biaya. Produksi lokal juga ciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Bagi konsumen, akses suku cadang dan layanan purna jual jadi lebih mudah. Atto 2, Made in Indonesia, bisa jadi tonggak penting industri otomotif nasional. Kunci keunggulan Atto 2 terletak pada Blade Battery BYD, baterai LFP inovatif yang dikenal sangat aman, tahan lama, dan efisien. Teknologi ini menjadi fondasi utama performa Atto 2, memberikan rasa tenang bagi pengemudi karena risiko kebakaran yang sangat rendah dan perlindungan ekstra dalam berbagai kondisi ekstrem. Blade battery juga dirancang lebih tipis dan ringan, sehingga ruang kabin lebih lega tanpa mengorbankan kapasitas energi. Struktur blade yang unik meningkatkan kekuatan fisik baterai dan telah lolos berbagai uji keselamatan ekstrem, termasuk tes penusukan, tekanan, dan suhu tinggi. Hasilnya,
baterai ini jauh lebih tahan terhadap benturan dan potensi kerusakan, memastikan keamanan penumpang di segala situasi. Selain aman, Blade Battery punya siklus hidup yang sangat panjang, bisa bertahan hingga ribuan siklus pengisian ulang. Ini berarti umur kendaraan pun lebih panjang, dan biaya perawatan baterai jadi lebih rendah dalam jangka panjang. Dengan jarak tempuh hingga 41 km dalam sekali pengisian, ATO2 sangat cocok untuk kebutuhan harian di kota besar, bahkan untuk perjalanan akhir pekan keluar kota. Pengemudi tak perlu khawatir soal kehabisan daya di tengah aktivitas padat. Pengisian daya sangat fleksibel, bisa dilakukan di rumah dengan colokan AC biasa atau di stasiun umum dengan DC fast charging. Ini memberikan kemudahan bagi pengguna, baik saat di rumah maupun di perjalanan jauh. Fitur fast charging memungkinkan pengisian dari 30% ke 80% hanya dalam 30 menit. Jadi, cukup istirahat sebentar di rest area, baterai sudah siap untuk melanjutkan perjalanan jauh tanpa menunggu lama. Tidak hanya itu, ATO2 juga dilengkapi fitur Vehicle to Load V2L, yang memungkinkan mobil ini berfungsi sebagai power bank raksasa untuk berbagai perangkat elektronik. Fitur V2L sangat berguna saat berkemah, mengadakan acara outdoor, atau dalam situasi darurat seperti mati listrik di rumah. Anda bisa menyalakan lampu, memasak, atau mengisi daya gadget langsung dari mobil. Semua fitur canggih ini menjadi BYD ATO2 bukan sekadar alat transportasi, tapi solusi mobilitas modern yang mendukung gaya hidup aktif, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kedatangan ATO2 bisa mengubah peta persaingan EV di Indonesia. Jika harganya di kisaran 400 jutaan, ATO2 akan menantang EV dan SUV bensin populer. Konsumen diuntungkan, produk makin bagus, harga makin terjangkau. ATO2 bisa jadi alternatif bagi keluarga yang sebelumnya memilih SUV bensin. Produksi lokal BYD akan mendorong produsen lain mempercepat elektrifikasi. Ekosistem EV nasional akan tumbuh rantai pasok, infrastruktur, dan lapangan kerja baru. ATO2 bukan sekadar mobil, tapi katalisator kemajuan industri otomotif Indonesia. BYD ATO2 adalah salah satu perkembangan paling menarik di pasar otomotif 2025. Registrasi NJKB dan investasi pabrik lokal menandakan BYD siap bersaing. Prediksi harga kompetitif bisa menarik banyak pembeli, menantang EV dan SUV bensin. ATO2 berpotensi jadi EV rakyat Indonesia. Tren EV akan tumbuh pesat, BYD siap ambil posisi sentral. Keberhasilan ATO2 akan mempercepat transisi ke mobilitas listrik. Dukungan pemerintah dan strategi agresif produsen menciptakan momentum besar. ATO2 bukan sekadar peluncuran mobil baru, ini simbol masa depan transportasi bersih dan berkelanjutan di Indonesia.